Shalom, salam damai sejahtera Kristus bagi Bapak Ibu Saudara semua di rumah Anda masing-masing. Senang dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam program Bread of Life pagi hari ini. Dan kita bersyukur menyambut hari yang baru, hari yang Tuhan berkati. Kita boleh bersekutu bersama-sama dalam pujian, penyembahan, doa, dan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita hampiri Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk istirahat sepanjang malam yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan pagi hari ini Engkau memberikan kami kesegaran yang baru, pengharapan yang baru, sukacita yang baru, berkat-berkat yang baru. Dan kami memulai dengan duduk diam dekat kaki Tuhan, merenungkan firman-Mu. Sepatah kata dari firman-Mu sangat berarti untuk hidup kami, bukan hanya hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita memasuki minggu-minggu menjelang Paskah, di mana ini merupakan satu momentum yang sangat penting bagi kita orang percaya. Inilah puncak kemenangan kita sebagai anak-anak Tuhan, karena Yesus yang kita sembah, kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia di dunia. Dia mati, tapi tidak untuk selama-lamanya dia mati. Hari ketiga dia bangkit, menyatakan bahwa dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Dialah kebangkitan dan hidup, seperti yang pernah Yesus katakan pada waktu beliau hidup di dunia ini. Nah, sama-sama mari kita akan melihat dan belajar firman Tuhan bersama-sama dari Filipi Fatsal yang ketiga, ayat yang ke-10. Filipi Fatsalnya yang ketiga, ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada kata mengenal di sini. Ya, sesuatu yang sangat penting untuk kita dapat mengerti lebih dalam, yaitu mengenal. Pada momentum Paskah seperti saat ini, kita harus mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Tingkat pengenalan kita ketika menjadi orang Kristen saat lahir baru, dengan setelah sekian lama kita menjadi orang Kristen, harusnya bertumbuh. Pengenalan kita harus makin dalam. Semakin kita mengenal, kita semakin mengerti. Nah, pesan Paulus kepada jemaat di Filipi ini sangat penting juga untuk kita yang hidup di zaman modern ini. Paulus mengutarakan isi hatinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang pertama, saudaraku, kita harus di sini dikatakan mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kata mengenal sendiri dari bahasa Yunaninya ginosko, yang artinya memiliki satu hubungan yang intim, hubungan yang dekat, pengalaman yang real, nyata sehari-hari, seperti layaknya suami istri. Kalau suami istri tidak intim, bukan suami istri. Suami istri harusnya memiliki satu keintiman, memiliki satu kedekatan yang tidak dimiliki dalam bentuk relasi yang lain dengan siapapun juga. Ini satu hak yang sangat istimewa yang dimiliki oleh suami istri, di mana keintimannya melebihi daripada yang lain. Nah, Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi, dia tidak punya kehendak yang lain, dia tidak punya rencana yang lain. Setelah dia diselamatkan, berubah dari Saulus menjadi Paulus, dia tidak punya cita-cita yang lain. Kehendak dia bukan untuk kekayaan di dunia ini, keinginan dia bukan untuk popularitas, keinginan dia, cita-citanya, kehendaknya bukan untuk ketenaran dirinya sendiri, tapi dikatakan di sini yaitu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi sudah kasih Tuhan, betapa pentingnya pada momentum-momentum saat seperti ini kita mengenal lebih lagi. Kita harus introspeksi diri. Setelah sekian kali kita merayakan Paskah, kita mengingat
peristiwa kematian Kristus pada hari Jumat Agung. Kemudian hari Minggu kita merayakan Paskah. Bagaimana proses pertumbuhan kerohanian kita? Sudahkah kita mengenal Dia lebih dalam lagi? Paulus berpesan supaya kita mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Artinya bahwa kita harus mengerti betul makna kebangkitan Kristus. Ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Surat Roma pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui kebangkitannya, saudaraku, dari antara orang mati, Dia benar-benar menyatakan dirinya secara penuh sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia di dunia ini. Banyak, saudaraku, kita mendengar istilah banyak jalan menuju ke Roma. Artinya banyak alternatif menuju ke Roma. Tapi saya percaya hanya ada satu jalan menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini harus kita pahami dengan lebih sungguh-sungguh, sehingga kita tidak dengan mudah meninggalkan Tuhan, tidak dengan mudah menjual Yesus, menukar iman percaya kita, mungkin karena jodoh, karena kedudukan, karena kekayaan. Kalau kita mengenal Yesus, bahkan kuasa kebangkitannya, engkau mengerti betul. Saya percaya, saudaraku, kita tidak akan menukarkan kehidupan kekal yang sudah Tuhan berikan dengan perkara-perkara yang fana, yang sementara di dunia ini. Di dunia kita punya kesempatan hidup 70 sampai 80 tahun. Kelebihannya kesengsaraan, penderitaan. Bayangkan dengan kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Satu kehidupan yang bebas dari semua penderitaan dan air mata sakit penyakit yang ada di dunia ini. Dan semua kita dapatkan karena Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib semua pergumulan hidup umat manusia. Yesus sebagai imam besar agung kita yang turut merasakan penderitaan yang kita alami di dunia. Pada waktu dia bangkit, saudaraku, pada hari ketiga setelah kematiannya, dia menyatakan dirinya sebagai pribadi yang berkuasa atas kehidupan dan atas kematian. Kepadanya diberikan kunci kerajaan sorga. Bahkan kunci kerajaan maut sudah direbut. Iblis sudah dikalahkan. Saudara, mari kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan kita pengharapan akan hidup yang kekal, yang memberikan kita pengharapan akan kelepasan, memberikan kita pengharapan, sukacita, damai sejahtera yang abadi yang Tuhan berikan kepada kita. Saya yakin yang namanya mengenal membutuhkan waktu. Mengenal tidak bisa sekedar hanya 1 jam kita bertemu. Yang namanya mengenal tidak cukup bertatap muka 1-2 hari, tapi kita perlu terus bersekutu dalam keintiman dengan Tuhan lewat doa, jam-jam penyembahan kita, ibadah kita. Saya percaya kalau kita memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh dan mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari, pengenalan kita akan Tuhan akan makin bertambah-tambah. Kita akan menjadi orang Kristen yang solid, kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Kita tidak mudah menjadi kecewa, tidak mudah menjadi takut, khawatir, atau bahkan meninggalkan Tuhan. Karena pengenalan kita, sehingga kita siap bahkan rela melakukan segala sesuatu, bahkan menjadi martir sekalipun, karena kita menaruh pengharapan kita bukan hanya kepada hidup yang sementara di dunia ini, tapi sampai dalam kehidupan yang kekal. Saya percaya kalau kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus, hidup kita pasti bergairah, karena kita selalu yakin di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Di balik kematian Kristus ada pengharapan yang kekal. Yang kedua yang kita perlu mengerti adalah kalau kita memperhatikan
Filipi pasal 3 ayat 10 ini ada kalimat persekutuan dalam penderitaan. Kata persekutuan di sini yaitu fellowship atau bahasa Yunaninya koinonia, fellowship, koinonia. Saudara, yang kedua, setelah kita mengenal, tidak cukup mengenal saja, meningkat lagi, yaitu bersekutu. Kita mau bersekutu. Artinya kita mau berkumpul bersama. Kita mau mengikuti jejak teladan kehidupan Yesus. Dan di sini ditekankan, yaitu persekutuan dalam penderitaan. Bukan persekutuan dalam mujizat-mujizatnya. Bukan persekutuan di dalam berkat-berkatnya. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Orang Kristen modern selalu inginnya bersekutu di dalam berkat-berkat dan mujizat Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan, Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi, dalam persekutuan penderitaan. Ini yang Tuhan kehendaki. Kita mau bersekutu dalam penderitaan Kristus. Artinya apa, saudaraku? Kita mau meneladani kehidupan Kristus bukan sekedar dari sisi kemahakuasaannya. Bukan sekedar melihat dari sisi mujizatnya, bagaimana dia menggandakan 5 roti 2 ikan, bagaimana dia berjalan di atas air. Saya kalau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, semua pasti mau. Semua kita pasti mau. Tapi siapa yang mau bersekutu dalam penderitaan? Hanya orang-orang yang mengenal Kristus dengan lebih dalam lagi. Ingat, orang-orang Yahudi yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Mereka adalah orang-orang yang sempat bersekutu dalam berkat-berkat Tuhan. Mereka makan roti yang digandakan oleh Tuhan Yesus, makan ikan yang digandakan oleh Tuhan Yesus. Mereka sebagian mungkin melihat saudaranya, familinya disembuhkan dari kebutaan. Mungkin ada yang bahkan dia sendiri lumpuh, disembuhkan, berjalan, buta, melihat. Di antara mereka mungkin ada yang melihat mujizat-mujizat itu, mungkin mengalaminya secara langsung. Tetapi saudaraku, mereka juga akhirnya berkata, salibkan dia, salibkan dia. Jangankan orang-orang banyak, Yudas pun yang sudah melihat apa yang Yesus buat, kasihnya yang begitu luar biasa, belas kasihnya kepada orang-orang yang menderita, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Yudas juga ada di dalam perahu saat Yesus berjalan di atas air. Yudas mungkin juga ikut membagi-bagikan roti dan ikan. Yudas juga mungkin ikut pada waktu di Gadara Yesus mengusir setan. Yudas melihat, Yudas bersekutu dalam kemuliaan Yesus. Tapi dia tidak mau bersekutu dalam penderitaan. Dia hanya mau berkat-berkatnya. Makanya ketika ada kesempatan, dia rela menukar nyawa Yesus dengan 30 keping uang perak. Harga yang sangat murah dan rendah. Di mata Yudas, Yesus tidak lebih dari 30 keping perak. Itulah harga seorang budak. Pada zaman perjanjian yang lama, harganya 20 keping perak. Mungkin ada inflasi masuk perjanjian baru menjadi 30 keping perak. Tapi itu harga seorang budak murahan, rendahan. Bayangkan, Yudas pun akhirnya menjual Yesus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Banyak orang tidak mau bersekutu dalam penderitaan. Ketika menghadapi penderitaan mereka meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus. Bersumpah-sumpah, bahkan Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu jemaat GKMI Kenari, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, akan kuasa kebangkitannya, tapi juga mau berfellowship dalam penderitaannya. Kita berfellowship dalam penderitaan Kristus artinya kita meneladani penyangkalan diri Kristus. Penderitaan-penderitaan yang dia alami. Bagaimana dia mau pikul salib bagi saudara dan saya. Seperti Simon Kirene yang akhirnya dipaksa untuk pikul salib. Demikian juga kita mau ambil bagian fellowship
Walaupun pada waktu itu dia dipaksa. Memang seringkali kalau kita tidak dipaksa, mungkin kita tidak mau menderita. Teologi salib hari-hari ini menjadi semakin tidak populer. Yang populer adalah teologi kemakmuran, teologi berkat, sehingga orang kehilangan esensi kekristenan. Bahwa barang siapa mau ikut Yesus, dia harus mau sangkal diri, pikul salibnya setiap hari. Ini harus kita ingat pada momentum-momentum seperti saat ini. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang tangguh. Menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar mau enaknya, mau berkatnya, terima sukacitanya, tapi tidak mau sisi bayar harganya. Di mana kita harus mau sangkal diri, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sama seperti Bapa di surga mengampuni kita. Dan kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni kita. Mari kita belajar sisi penderitaan Kristus, di mana dia mau tinggalkan semua atribut kebesarannya. Alkitab mengatakan bahwa di dalam surat Filipi, dia tinggalkan surga yang mulia, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, dia menderita, mati bagi saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, dan kelak setiap lutut akan bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya percaya tidak selama-lamanya kita menderita. Yesus mati hanya 3 hari, tapi dia bangkit kembali. Semua ada waktunya. Pasti kalau kita taat dan setia mau berfellowship, bersekutu dalam penderitaan Kristus, pasti kita juga akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Di balik salib ada kemuliaan. Behind the cross there is a crown. Ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang mau berfellowship, bersekutu dalam penderitaan dengan Kristus. Saya berdoa kita menjadi jemaat-jemaat yang tangguh, jemaat-jemaat yang kuat. Semua orang mengalami kesusahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Orang Kristen harus berbeda. Walaupun kita mungkin mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, tapi biarlah hidup kita tetap dipenuhi dengan sukacita. Kita tetap bersaksi Tuhan Yesus baik, dan tetap yakin pasti ada pertolongan dan mujizat Tuhan. Saudara, satu kali saya pernah melihat sebuah mobil yang boleh dikatakan sudah kuno. Mungkin itu produk tahun 90-an. Ya, sudah 20 tahun kurang lebih. Ya, tapi mobil kuno itu ada tulisan ayat Alkitab, walaupun tidak ditulis ayatnya di mana, dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Waktu saya dari belakang ngikutin mobil itu, saya terhibur. Mobil saya sedikit lebih baik, umurnya lebih muda dari mobil itu. Ya, saudaraku, tapi saya terhibur. Ini orang luar biasa ya. Walaupun mobilnya kuno, tapi tulisannya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi lain kesempatan saya pernah lihat mobil bagus. Mobil bagus, tapi tulisannya nyelip tak jotos. Waduh, saudaraku, kok rasanya enggak elegan gitu ya. Mobilnya bagus, tapi kok suasananya penuh dengan kemarahan, egois, mau menangnya sendiri. Sementara yang mobil yang lebih kuno tadi yang saya lihat, saudaraku, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ternyata untuk bersukacita enggak perlu tunggu mobil bagus. Biarpun mobil kita kuno, tapi kalau kita bisa bersukacita, Tuhan memberikan kita karunia menikmati hidup, damai, sukacita. Untuk bisa damai, sukacita, ternyata saudaraku enggak perlu tunggu makan yang enak-enak. Kalau kita damai, makan apapun juga enak. Selama itu memang makanan tentunya. Tapi saudaraku, biarpun makanan itu mewah, tapi kalau rumah tangga itu penuh dengan pertengkaran, perselisihan, enggak ada damai, enggak ada enaknya sama sekali. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus punya satu pemahaman yang benar menjadi murid Kristus. Jangan cuma hanya mau lihat sisi berkatnya, berfellowship dalam sisi mujizatnya, tapi bahkan dalam penderitaannya. Kita mau belajar dari Yesus menyangkal diri, kesabarannya, kasihnya,
Ini yang harus kita teladani, berfellowship dalam penderitaan dengan Kristus. Bahkan sampai Yesus mati di atas kayu salib, kita bisa belajar bahwa kita belum ada apa-apanya dengan Yesus. Pergumulan Yesus di Getsemani, dia berdoa sampai mencucurkan keringat, dan dikatakan oleh Injil Lukas karena dia seorang dokter, dia seorang tabib, dia mengerti ketika ada warna merah yang keluar dari peluh Yesus, berarti ada pembuluh darah yang pecah karena tekanan stres yang Yesus alami, sehingga darah bercampur dengan keringat itu keluar. Saya yakin belum ada di dunia ini orang yang berdoa sampai mencucurkan darah. Artinya penderitaan kita sebetulnya belum ada apa-apanya. Bahkan ketika Yesus dicambuk, ada yang memperkirakan kurang lebih ada 416 bekas cambukan bilur-bilur di sekujur tubuh Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang dia alami. Kita belum ada apa-apanya. Oleh sebab itu saya berdoa, berharap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program Bread of Life, jadilah jemaat yang tangguh, yang kuat, bukan jemaat yang cengeng, tapi jemaat yang selalu bersyukur, bersukacita, lewati apapun, percaya seperti apa yang sudah saya khotbahkan, Ebenezer, Tuhan pasti menolong kita. Dialah stone of help kita, batu pertolongan kita. Dan yang terakhir, kalau kita perhatikan kembali Filipi pasal 3 ayat 10, kalimat yang terakhir dikatakan, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Inilah titik penyerahan yang penuh Tuhan Yesus dalam ketaatannya sebagai anak Allah yang mengemban misi dari Bapa di surga, yaitu mati di atas kayu salib. Di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 29 dan 30, biasanya ketika hamba Tuhan mengatakan surat Roma pasal 8, langsung kita ingat dengan ayat 28 yang mengatakan bahwa Tuhan itu turut bekerja, Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bla 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 bla. Ya, dan lalu kita menerjemahkan kebaikannya apa? Wah, dulu saya susah, sekarang saya diberkati. Ya, dulu saya nggak punya, sekarang saya punya banyak. Dulu saya sakit, sekarang saya disembuhkan. Tunggu dulu. Jangan lepaskan teks dari konteks. Saya tidak menyalahkan sepenuhnya penerjemahan atau penafsiran seperti itu, tapi itu sekunder. Nah, penafsiran yang primer, apa artinya dari ayat 28 tidak bisa dilepaskan dari konteks pembicaraan Rasul Paulus, apa yang Paulus maksudkan dengan kebaikan-kebaikan Allah itu. Oleh sebab itu kita nggak bisa berhenti di ayat 28 saja. Perhatikan ayat 29 dan 30. Kita akan mengerti dengan utuh. Pengertian primer dari ayat ini sebenarnya apa? Lihat saudaraku, yang dimaksud dengan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Ayat 29 dan 30 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jelas sekali bahwa kebaikan yang Tuhan mau untuk terjadi dalam kehidupan kita, yang dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, supaya melalui semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, makin hari kita makin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang harus kita pahami. Yang dimaksud bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau hari ini mungkin ada di antara kita dalam kelemahan tubuh, mungkin ada dalam kesulitan ekonomi, percayalah Tuhan bisa ubah semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tapi tunggu dulu, bukan semata-mata memulihkan keadaan kita. Lewat semua peristiwa itu, kita akan makin serupa dengan Kristus. Kita diajar, kita dilatih untuk bersabar seperti Kristus. Kita bertekun seperti Kristus. Kita bersukacita bahkan
seperti Kristus bersukacita di tengah-tengah penderitaannya. Pengharapan kita seperti Kristus berharap kepada Allah Bapa di surga. Segala sesuatunya, karakter kita makin seperti Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, ayat ini tidak bisa kita comot-comot terpisah satu dengan yang lain. Tuhan mau kita semakin serupa dengan Kristus lewat pendidikan, sekolah, kehidupan setiap hari. Tuhan sedang membawa kita makin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu jangan lari dari tantangan, jangan lari dari kesulitan-kesulitan hidup ini. Jalani bersama dengan Tuhan, pasti ada pertolongan. Semua kita ada masalah, semua kita ada pergumulan, tapi kita punya juru selamat yang hidup. Saya mengibaratkan, saudaraku, hidup itu seperti cucian kotor piring yang ada di wasbak dapur rumah kita masing-masing. Ya, saudaraku, saya hari ini tidak ada asisten rumah tangga, jadi saya kalau di rumah membantu istri saya cuci baju, cuci piring, bersih-bersih rumah, antar anak kalau perlu sesuatu, beli apa kalau perlu, sapu rumah juga. Saudara, satu kali ketika saya sedang mencuci piring, Roh Kudus seperti mengajar sesuatu kepada saya. Kemarin saya cuci piring kotor, sekarang ada piring kotor lagi. Besok pagi saya bangun, siang ada piring kotor lagi. Lalu Roh Kudus seperti mengajar sesuatu. Itulah kehidupan, seperti piring kotor. Sudah dicuci, tetap akan ada piring kotor lagi. Kenapa? Tahu jawabannya? Karena kita masih hidup, kita masih perlu makanan, pasti ada piring yang kotor. Demikian juga hidup kita. Selama kita hidup, hari ini kita sudah selesai masalah yang satu. Jangan bersantai-santai, jangan tenang-tenang lalu kita nggak berdoa, kita masih hidup. Kita tidak tahu masalah apa lagi yang harus kita hadapi di hari esok. Dan akan terus seperti itu. Tapi satu hal, kita selesaikan, besok ada masalah, kita selesaikan, ada masalah lagi, kita selesaikan. Dan buktinya semuanya selesai, semuanya beres. Dan saya percaya hal yang sama terjadi. Tuhan juga pasti akan menolong kita semua. Oleh sebab itu, biarlah di momentum Paskah ini, sekali lagi saya mau ingatkan, saya baca sekali lagi Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan yang ketiga, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Selamat menyambut hari Jumat Agung dan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dan Kau menolong setiap kami memahami lebih lagi, mentaatinya, menghidupi, sehingga kehidupan kami benar-benar makin hari menyatakan keserupaan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Berkati semua jemaat-Mu yang setia mengikuti program Bread of Life ini. Inilah jam-jam yang mengubahkan kehidupan kami. Bukan hanya saat ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Berkati program Bread of Life ini Tuhan, jadi kesaksian dapat disaksikan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.